Salam dan bahagia. Perkenalkan saya Ali Jainal, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Nagekeo di SD Impres Rata dan Nama saya Agatha Wiliana Bule, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Nagekeo, dari SD Impres Danga, dan Nama saya Yoman Yohanes, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Nagekeo, asal Sekolah Dasar Impres Mbai. kami akan berkolaborasi pada modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, tepatnya di demonstrasi kontekstual. Saya sebagai supervisor, kemudian Pak Nyoman sebagai coach, Ibu Agatha sebagai coach. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Bu Agatha. Selamat siang Pak Ali. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat dan Wah. luar biasa. Wah, luar biasa kabarnya baik hari ini ya. Wah, Iya. Ibu Agatha, kesibukannya selain mengajar apa saja sekarang ini? Iya, aku selain mengajar Mm-mm. sebagai ini. Kemarin saya itu melihat Ibu antar anak-anak ada lomba di Berdikari itu ya. Oh iya, ketua sanggar Pak. Oh, ketua sanggar ya. Iya. Wah, luar biasa sekali. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Ibu Agatha nih. Baik ya Ibu Agatha, hari ini kita ya akan melaksanakan supervisi dan saya akan menjadi supervisor berkaitan dengan coaching yang akan Ibu laksanakan sebagai coach. Nah, tentu ketika akan melaksanakan coaching ini ada beberapa yang harus kita bicarakan dulu, yang harus kita diskusikan ya terkait dengan pelaksanaan coaching nanti. Nah, Ibu Agatha terkait dengan proses coaching ini, apakah Ibu masih ingat terkait dengan rubrik penilaiannya? Ya, Masih ingat ya? Iya. Ya, itu jadi rubrik penilaiannya itu ada 3 kalau tidak salah ya. Nah, itu ada bebas dari judgement, asumsi, ya. Kemudian selalu mengajukan pertanyaan terbuka ya. Dan juga membantu dalam membuat rencana aksi dari coachingnya nanti. Iya. Ya. Nah, dari yang Ibu Agatha akan laksanakan nanti ya, kira-kira saya dapat membantu Ibu mengembangkan kompetensi yang mana? Iya, kalau dari saya kompetensi yang bisa saya kembangkan di sini yang pertama present, mendengarkan dengan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, present, mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot ya. Wah, 3 hal ini nanti kita tentu akan kembangkan. Nah, kemudian bagian mana yang menurut Ibu ingin saya amati lebih atau yang istilahnya di highlight atau lebih fokus? Iya, kalau kompetensi yang lebih spesifik itu ya Pak, itu kalau dari saya ya lebih yang berkaitan dengan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot ya. Wah, luar biasa sekali ya. Kemudian Bu Agatha, berkaitan dengan mendengarkan aktif itu dan mengajukan pertanyaan berbobot, itu kalau Ibu Agatha menilai diri sendiri, itu kira-kira berapa nilainya? Ya, kalau saya menilainya ya 8. 8, dalam skala 1 sampai 10 ya? Iya. Wah, luar biasa. Jadi harapannya tentu dalam proses coachingnya bisa meningkat ya, menjadi lebih bagus, menjadi 10 syukur-syukur ya. Kemudian indikatornya apa? Iya, kalau agar coachingnya berhasil itu. Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi atau langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah yang sedang ia hadapi. Oke, ada lagi berkaitan dengan tadi kompetensi yang ingin dikembangkan Ibu Agatha tadi, mendengarkan aktif, kemudian bisa mengajukan pertanyaan yang terbuka tadi. Iya. Nah, termasuk itu juga ya? Iya, Pak. Oke, baik Ibu Agatha, berkaitan dengan persiapan coaching ini, sepertinya Ibu Agatha apakah sudah siap? Sudah siap ya? Sudah Pak. Oke, kalau sudah siap silahkan bisa melaksanakan proses coaching dengan coachingnya. Silahkan. Oke, terima kasih Pak. Oke, selamat siang Pak Yoman. Selamat siang juga Ibu. Apakah Bapak punya waktu hari ini? Oh iya, kalau untuk waktu saya punya Ibu, punya. Mohon maaf Bapak, mungkin saya bisa mengganggu waktunya Bapak. Ya tidak lama, mungkin sekitar 15 menit begitu Pak. Apa bisa? Bisa Bu, bisa sekali. Tidak apa-apa Ibu.
Oke, terima kasih Pak. Nah di sini, apakah Bapak tahu maksud saya memanggil Bapak ke sini? Aduh, mohon maaf Ibu, saya kurang tahu Bu. Kira-kira ada apa ya Bu? Oh iya Pak, saya memanggil Bapak ke sini dengan tujuan membicarakan tentang apa yang saya amati selama ini. Saya melihat akhir-akhir ini dalam menjalankan tugas masih ada yang keliru Pak. Oh iya Bu, kira-kira masalahnya apa Bu? Mohon maaf ya Pak, dalam pembelajaran di lingkungan sekolah, apa yang kira-kira Bapak harapkan? Kalau yang saya harapkan itu sudah pasti bahwa murid saya mengikuti pembelajaran dengan hati yang bahagia, terus mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan, serta bisa lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Oke, betul sekali Pak. Terus dalam pembelajaran kira-kira hal positif apa yang harus diikuti oleh anak didik atau peserta didik kita? Kira-kira apa yang mereka dapatkan dari Pak? Untuk hal yang mereka dapatkan, bagi saya pribadi tentu saja hal-hal yang baik. Karena memang kita sebagai guru selalu mengharapkan yang terbaik untuk murid-murid kita. Oh itu. Nah oke, itu betul sekali Pak. Terus apakah Bapak sudah menerapkan itu atau memberikan contoh bagi murid dalam berbagi praktik baik itu menjadi teladan baik bagi murid? Untuk itu sejauh ini saya rasa sudah cukup Ibu. Oke, kira-kira hal baik apa yang telah Bapak tunjukkan kepada murid Bapak? Kalau soal itu sudah banyak Ibu. Saya ambil contoh dari cara berperilaku, cara berpakaian, berdisiplin dalam menghargai waktu, dan hal-hal baik lainnya Ibu. Oke, luar biasa Pak. Ternyata sudah banyak perilaku baik yang sudah Bapak terapkan dan sudah diikuti oleh murid-murid atau peserta didik. Nah, sekarang saya mau bertanya Pak. Akhir-akhir ini terutama di waktu pagi hari nih Pak. Apa yang sudah Bapak tunjukkan dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru? Aduh iya Bu, minta maaf banyak. Akhir-akhir ini saya sering tidak disiplin waktu Bu. Saya sering terlambat sekolah. Oh, terima kasih Pak. Ternyata Bapak sudah paham dan dengan kesadaran diri Bapak sudah menyadari kekeliruan yang telah Bapak lakukan selama ini. Ya Bu, saya minta maaf Bu, dari hati yang paling dalam saya minta maaf. Oke, tidak apa-apa Pak. Di sini saya tidak mau mencari kesalahan, tetapi bagaimana dengan permasalahan yang kita hadapi, kita bisa bersama-sama mencari solusi. Oh iya Bu, terima kasih banyak Bu. Nah, kira-kira apa yang menjadi penyebab sehingga Bapak sering terlambat ke sekolah? Oke Ibu, akhir-akhir ini saya merasa kesulitan dalam hal membagi waktu. Karena di pagi hari, selain saya harus menjalankan tugas saya sebagai seorang guru, ada juga aktivitas yang di rumah yang harus saya lakukan. Jadi karena kegiatannya terlalu banyak, jadinya saya kesulitan membagi waktu. Karena memang saya juga manusia Bu, saya punya keterbatasan. Oh iya ya Pak, itu alasannya. Aduh ternyata itu alasannya. Baik Pak, mari untuk bersama-sama kita, ya itu permasalahannya Pak. Menjadi baik, oke, berdasarkan apa yang telah dibicarakan atau yang disampaikan oleh Bapak, kira-kira apa rencana yang akan dilakukan oleh Bapak ke depannya? Untuk rencana ke depan, saya harus berproses
untuk berbenah, Bu. Saya akan memperbaiki diri. Dalam hal ini saya bisa lebih disiplin lagi ketika pagi hari datang ke sekolah. Oh iya. Apakah memang ini benar-benar kesadaran dari Bapak sendiri atau? Ya, Bu. Hal baik ini memang kesadaran dari saya dan saya akan catat dan menjadi roster bagi saya setiap hari, Bu, dalam menjalankan tugas saya sebagai guru. Oke, terima kasih banyak Pak atas apa yang telah disampaikan oleh Bapak. Nah, akhirnya kita mendapatkan solusi positif dari apa yang menjadi permasalahan yang telah terjadi selama ini. Terima kasih, Bu. Apa yang akan saya lakukan ke depannya, Bu? Oke, untuk solusinya Bapak harus lebih bijak dalam menggunakan waktu yang ada. Jangan menunda pekerjaan bila pekerjaan itu bisa diselesaikan memang dan harus juga bisa membagi waktu untuk bisa mendapatkan waktu istirahat agar tidak terasa lelah, tubuh tidak terasa lelah. Jadi kira-kira komitmen apa yang akan Bapak lakukan ke depan? Jadi untuk komitmen pribadi saya harus bisa memanfaatkan waktu dalam menjalankan peran saya sebagai guru di lingkungan sekolah. Saya harus bisa membagi waktu, baik waktu yang ada di rumah ketika saya bekerja di pagi hari atau melakukan aktivitas pagi, dan juga waktu di sekolah dalam menjadi seorang guru. Luar biasa, Pak. Kira-kira dukungan apa yang Bapak butuhkan dalam menjalankan komitmen yang telah disampaikan? Yang pertama-tama, saya butuhkan dukungan dari keluarga. Setelah itu, dukungan dari semua pihak yang ada dalam komunitas belajar di sekolah. Oke, luar biasa, Pak. Selanjutnya, apa yang Bapak dapatkan dari apa yang telah dibicarakan tadi? Yang saya dapatkan, Ibu, itu adalah tanggung jawab saya dalam menjalankan tugas sebagai guru dan menjadi teladan bagi murid-murid saya dalam hal disiplin waktu. Luar biasa, Pak. Terima kasih untuk waktunya, Pak. Minta maaf sudah menyita waktunya Bapak. Ya, Bu, tidak apa-apa, Bu. Iya. Nah, sekarang silakan kembali ke kelas dan lanjutkan aktivitasnya, Pak. Oke, Bu, terima kasih. Baik, Ibu Agatha, bagaimana perasaannya setelah melaksanakan prosesi coaching ini? Iya, perasaannya senang, Pak. Ibu bisa menilai diri sendiri terkait dengan performa yang telah dilakukan tadi, bagaimana? Iya, saya merasa bahwa dengan adanya coaching tadi, saya merasa senang karena saya bisa antara coach dan coachee bisa mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh coaching. Jadi Ibu bisa menilai demikian karena Ibu menganggap coachingnya bisa menemukan masalah dan juga sekaligus solusinya sendiri, iya, gitu ya. Pak, iya, Wah, luar biasa sekali. Boleh Ibu saya menyampaikan pengamatan saya? Oke, silakan. Ya, Pak. Kalau dari pengamatan saya fokus pada kaitannya tadi kita pra-supervisi tadi, Ibu ingin menyampaikan bahwa ingin mengembangkan kompetensi khususnya bagaimana bisa lebih mendengarkan aktif, kemudian juga kemampuan dalam menyajikan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada coachingnya. Kalau yang saya lihat tadi sudah sangat bagus sekali, Ibu bisa mendengarkan aktif dari coachingnya, bisa merespon dengan baik, bisa menanggapi dengan cepat dan juga melayangkan pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga coaching merasa sangat nyaman sekali saya lihat tadi. Nah, dari yang telah dilaksanakan ini tentu ada beberapa hal juga, beberapa poin yang tentu harus kita tingkatkan, harus kita kembangkan berkaitan dengan hal itu juga ya. Iya. Nah, kemudian Ibu Agatha bagaimana mendengar apa yang saya sampaikan ini? Oke, jadi hal kompetensi yang perlu saya kembangkan ketika melakukan praktik tadi, itu yang pertama itu menjadi pendengar yang aktif tadi, ada juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dan juga saya harus lebih memahami proses coaching dengan menggunakan alur tirta sehingga proses coachingnya ke depan lebih baik lagi. Oh iya, luar biasa sekali. Kemudian Ibu Agatha, tadi kalau saya lihat ada beberapa yang masih bisa dikembangkan. Misalnya, tadi saat Ibu memberikan atau memantik pertanyaan pemantik kaitannya dengan di awal tadi menanyakan
terkait dengan kendala atau kenapa coachnya datang ke sini diundang itu kenapa. Jadi coachnya seperti masih agak-agak bingung juga ya. Jadi kalau itu menurut Ibu bagaimana? Yang di awal tadi. Oh iya, itu kan sebenarnya mau memancing coaching supaya dia bisa menyadarkan diri. Oh iya. Nah, kemudian untuk rencana tindakan selanjutnya bagaimana Ibu Agatha terkait yang sudah Ibu lakukan sebagai coach ini? Ya, untuk tindakan selanjutnya yang saya harapkan dari coach supaya bisa lebih meningkat lagi kedisiplinan. Oh ya, baik. Kemudian dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang di Ibu Agatha berkaitan dengan performa Ibu khususnya yang ingin dikembangkan tadi, yaitu bagaimana bisa lebih mendengarkan aktif dan kemampuan dalam memberikan pertanyaan terbuka. Ya, bagaimana bayangannya? Ya, apakah sudah terbayang begitu? Iya, kalau dari praktik tadi, nah untuk dalam bayangan ya saya sudah bisa sedikit ada bayangan. Baik, ya benar sekali. Tadi saya lihat juga, saya mengamati memang sudah nampak sekali bagaimana kemampuan mendengarkan aktif. Jadi kalau awal tadi Ibu Agatha menilai 8 kalau tidak salah ya? Iya. Nah, jadi kalau sekarang yang Ibu rasakan bagaimana? Menilai diri sendirinya tadi? Ya, kalau menilai diri sendiri ya dia bergeser ke 9. 9 ya, iya. Naik ya. Nah, kemudian apa yang Ibu dapatkan dari proses ini? Iya, yang mungkin yang sampai saya katakan bahwa 9 karena saya bisa menjalani proses ini sampai bisa menemukan solusi yang terbaik untuk memecahkan masalah yang telah dihadapi oleh coach. Ya, luar biasa, bisa membantu memecahkan masalah ya. Iya. Wah, senang sekali pasti coachingnya, dan itu tentu menjadi sebuah proses yang luar biasa untuk pengembangan kemampuan coaching juga dari Ibu Agatha ya. Nah, sampai di sini dulu Ibu Agatha ya, luar biasa sekali. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi untuk kita melakukan supervisi seperti ini ya. Dan jangan lupa Ibu, di awal tadi Ibu menyampaikan sebagai ketua sanggar ya, luar biasa. Saya nanti kapan-kapan boleh diundang untuk menonton juga ya. Oke, boleh. Iya, jangan lupa. Iya. Karena saya senang juga Ibu itu untuk nonton itu sebenarnya ya. Oke. Iya, jangan lupa, betul ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Agatha ya. Ya, oke, selamat siang. Selamat siang.